Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 12 akan mempresentasikan hasil review jurnal kami yang berjudul Model Kelembagaan pada Agribisnis Padi Organik Kabupaten Tasikmalaya. Saya Muhammad Arif dan rekan saya Titi Sahayu akan memandu jalannya presentasi ini. Yang pertama ada abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi bentuk-bentuk kelembagaan, menganalisis interaksi kelembagaan pada agribisnis padi organik, dan merancang model kelembagaan pada agribisnis padi organik. Penelitian dilakukan dengan menggunakan metode deskriptif. Hasil analisis menunjukkan bahwa profil lembaga agribisnis padi organik meliputi kelompok tani, gabungan kelompok tani, koperasi petani organik, koperasi desa, perusahaan swasta agroindustri atau CV, BPB, NGO, eksportir, dan perusahaan agroindustri. Kondisi kelembagaan organisasi petani saat ini lebih bersifat budaya, dan sebagian besar berorientasi hanya untuk mendapatkan fasilitas dari pemerintah. Belum sepenuhnya diarahkan untuk memanfaatkan peluang ekonomi melalui pemanfaatan aksesibilitas terhadap berbagai informasi teknologi, permodalan, dan pasar yang diperlukan pengembangan agribisnis, padi organik, dan usaha pertanian pada umumnya. Di sisi lain, kelembagaan usaha yang ada di pedesaan, seperti koperasi, belum sepenuhnya mengakomodasi kepentingan petani atau kelompok tani sebagai wadah pembinaan teknis. Kelembagaan yang saat ini lebih dominan hanya sebagai wadah pembinaan teknis dan sosial, menjadi kelembagaan yang berfungsi sebagai wadah pengembangan usaha berbadan hukum atau dapat berintegrasi dengan lembaga yang lain dalam rantai agribisnis padi organik. Model pada kelembagaan agribisnis padi organik didasarkan pada sistem agribisnis dan dimensi kelembagaan serta 3 pilar kelembagaan baru. Kemudian untuk identitas jurnal yang kami review adalah sebagai berikut. Judul jurnal adalah Model Kelembagaan pada Agribisnis Padi Organik Kabupaten Tasikmalaya. Jurnal ini terdapat pada Jurnal Agraris, volume 2 nomor 1 terbitan tahun 2016 pada bulan Januari. Penulisnya adalah Dwiyono, Hadi Darwanto, Asyuri, dan Jamari. Tanggal review 14 April 2020. Tujuan penelitiannya adalah untuk mengidentifikasi bentuk-bentuk kelembagaan, menganalisis interaksi kelembagaan pada agribisnis padi organik, dan merancang model kelembagaan pada agribisnis padi organik. Subjek penelitiannya adalah model kelembagaan agribisnis padi organik. Pendahuluan. Era globalisasi menuntut kesiapan negara-negara di dunia menghadapi perdagangan bebas, termasuk Indonesia. Sebagai negara agraris untuk berkompetisi di dunia internasional, khususnya komoditi pertanian. Salah satu komoditi yang memiliki potensi untuk bersaing adalah beras organik. Terbukti dengan telah dilakukan ekspor beras organik ke berbagai negara di dunia. Seiring dengan tantangan tersebut, Indonesia menghadapi berbagai masalah klasik dalam pembangunan agribisnis, antara lain kondisi struktur agribisnis yang bersifat dispersal atau tersekat-sekat, yang ditunjukkan dari adanya pemisahan keterkaitan setiap subsistem satu dengan subsistem yang lain, atau subsistem hulu sampai hilir. Metode penelitian. Penelitian dilakukan dengan menggunakan metode deskriptif. Kabupaten Tasikmalaya dipilih sebagai lokasi penelitian dengan pertimbangan kabupaten tersebut merupakan salah satu penghasil padi organik di Indonesia dengan luas areal 120,245 hektar dan telah melakukan ekspor ke berbagai negara. Penelitian ini difokuskan pada Gabokon Simpatik yang merupakan organisasi petani padi organik di Kabupaten Tasikmalaya dan produsen utama beras organik yang telah disertifikasi internasional. Identifikasi pola-pola dan karakteristik kelembagaan pada usaha tani padi organik dilakukan dengan menggunakan analisis kelembagaan dengan metode kualitatif deskriptif, didasarkan pada sifat-sifat data yang diperoleh dengan memperhatikan proporsi pengetahuan kelembagaan. Berikutnya pembahasan kelembagaan agribisnis padi organik.
Dukungan kelembagaan dalam pengembangan sistem pertanian organik mempunyai peranan penting dalam setiap aktivitas masing-masing subsistem agribisnis. Modal sosial petani yang meliputi jaringan kerjasama, saling percaya dalam kerjasama, dan norma kerjasama dalam sistem pertanian organik akan mempengaruhi keberhasilan agribisnis. Dalam konteks pengembangan kelembagaan agribisnis, perlu dilakukan analisis kebijakan yang menyangkut kebijakan input, budidaya, produk, pemasaran, dan perdagangan. Berikutnya, kelembagaan subsistem agribisnis hulu. Tujuannya adalah untuk menjamin terpenuhinya input yang dibutuhkan petani untuk usaha tani padi organik, seperti misalnya pupuk organik, benih, dan pestisida organik, oleh lembaga penyedia input. Misalnya saja Gapokan Kelompok Tani, Agroindustri Kelapa, dan Kelompok Peternak. Kelembagaan penyedia input, misalnya saja Gapokan Kelompok Tani, Agroindustri Kelapa, dan Kelompok Peternak. Kelembagaan subsistem usaha tani padi organik. Pada kelembagaan ini, kelompok tani adalah pelaku utama yang terdiri dari petani padi organik yang disertifikasi dan petani padi organik non-sertifikasi. Aktivitasnya adalah pengolahan tanah, pembibitan, penanaman, pemupukan, pemeliharaan, sampai dengan pasca panen telah sesuai dengan manajemen mutu secara standar internasional, dengan dilakukan kontrol kualitas budidaya oleh ICS atau Internal Control System. Sertifikasi internasional dilakukan 1-2 kali dalam setahun oleh IMO, yang bertujuan sebagai persyaratan untuk menghasilkan produk yang berkualitas sesuai standar internasional. Keterkaitan antara kelompok tani, gabungan kelompok tani, penyuluh pertanian, dan perusahaan beras organik, serta NGO dan lembaga pensertifikasi sangat erat dalam proses budidaya padi organik. Adapun kegunaannya adalah untuk menghasilkan dan menjamin produk dari subsistem usaha tani agar memenuhi standar internasional. Oke, selanjutnya kelembagaan subsistem agribisnis hilir. Produk yang dihasilkan dari kelembagaan ini sendiri berupa beras organik maksud saya, yang sesuai dengan standar internasional. Selanjutnya mengenai pelaku utama dari kelembagaan ini ada 2. Yang pertama menurut padi organik yang terintensifikasi, dan yang kedua padi organik non-sertifikasi. Yang pertama padi organik yang terintensifikasi itu ada gabungan kelompok tani, perusahaan swasta CV Alam Subur, lembaga persertifikasi, dan juga perusahaan eksportir. Bagi padi organik non-sertifikasi, ada perusahaan penggilingan swasta tingkat desa yang pada umumnya tercampur dengan padi atau gabah konvensional. Di kelembagaan subsistem agribisnis hilir ini sendiri juga memiliki lembaga pemasaran. Menurut beras organik yang tersertifikasi itu ada lembaga kelompok tani, gabungan kelompok tani simpati dari beras organik sertifikasi internasional, perusahaan swasta CV Alam Subur di sini, supermarket, dan juga eksportir. Selanjutnya mengenai beras organik non-sertifikasi, lembaga pemasarannya berupa kelompok tani dan perusahaan penggilingan di tingkat desa. Dalam penelitian ini juga ditemukan adanya koperasi desa yang terlibat dalam pemasaran padi organik dengan melakukan kerjasama dengan Gapoktan Simpati. Oke, selanjutnya kelembagaan subsistem penunjang agribisnis padi organik. Peran dari subsistem ini sendiri adalah memberikan dukungan terhadap kelembagaan subsistem yang lainnya. Kelembagaan penunjang yang terpenting adalah lembaga keuangan, perkumpulan petani pemakai air, ataupun lembaga penyuluh pertanian, lembaga sertifikasi baik internasional maupun nasional. Agribisnis padi organik juga didukung oleh NGO dalam tingkat internasional dan Aliansi Organik Indonesia. Peran kelembagaan adalah memberikan berbagai pelatihan-pelatihan kepada petani maupun kelompok tani pertanian organik. Pada subsistem ini, keberadaan koperasi juga memiliki peran yang penting dalam memberikan kredit kepada petani. Dukungan kebijakan pemerintah.
Kebijakan pembangunan pertanian organik telah dicanangkan Kementerian Pertanian sejak tahun 2001, yakni dengan nama program Indonesia Go Organik. Pada tahun 2005, masuk dalam program revitalisasi pertanian yang dicanangkan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dengan nama program Go Organik tahun 2010. Hal ini juga didukung program subsidi pupuk, tidak hanya untuk pupuk tunggal, tetapi juga sudah dikembangkan untuk pupuk majemuk atau NPK. Dan mulai tahun 2008 diikuti pupuk organik implementasi program Go Green dikawal dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 64 sekian tentang sistem pertanian organik. Di tingkat daerah didukung dengan visi Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten Tasikmalaya dengan judul Terwujudnya Pembangunan Pertanian yang Berkelanjutan Berbasis Perdesaan. Implementasi visi tersebut diwujudkan melalui program pengembangan agribisnis padi organik dengan memberikan bantuan sarana produksi kepada setiap kelompok secara bergilir. Hal ini memberikan rangsangan untuk melakukan pertanian organik. Model kelembagaan agribisnis padi organik. Model kelembagaan untuk pengembangan agribisnis padi organik sendiri didasarkan pada pendekatan sistem agribisnis dan 4 dimensi kelembagaan menurut Kusnandar et al. Tahun 2013 yang mencakup beberapa subsistem. Yang pertama subsistem hulu, subsistem usaha tani, subsistem hilir, subsistem agroindustri, dan juga subsistem sarana penunjang. Selanjutnya, kondisi organisasi petani saat ini lebih bersifat budaya dan sebagian besar berorientasi hanya untuk mendapatkan fasilitas pemerintah. Belum sepenuhnya diserahkan untuk memanfaatkan peluang ekonomi melalui pemanfaatan aksesibilitas terhadap berbagai informasi teknologi, permodalan, dan pasar yang diperlukan bagi pengembangan usaha tani dan usaha pertanian. Di sisi lain, kelembagaan usaha yang ada di pedesaan seperti koperasi belum sepenuhnya mengakomodasi kepentingan petani ataupun kelompok tani sebagai wadah pembinaan teknis. Kelebihan dan kekurangan dari jurnal yang kita liput. Dari sisi kelebihan, jurnal ini cukup ringkas dan mudah dipahami, namun di sisi kekurangan, terdapat beberapa kalimat yang kurang efektif dan juga terdapat beberapa kata yang penulisannya tidak baku. Kesimpulan dari beberapa pemaparan di atas juga menghasilkan beberapa catatan. Yang pertama, kelembagaan pada agribisnis padi organik belum sepenuhnya dimanfaatkan sebagai upaya pemberdayaan organisasi. Poin kedua, model kelembagaan agribisnis padi organik didasarkan pada sistem agribisnis dan dimensi kelembagaan, serta 3 pilar kelembagaan baru. Poin ketiga, lemahnya koordinasi, sinergi, dan efektivitas kebijakan agribisnis memerlukan adanya revitalisasi kelembagaan yang diarahkan untuk memantapkan kelembagaan pada sistem agribisnis. Perlu adanya intervensi pemerintah dalam pemasaran padi organik karena padi konvensional dan padi organik yang diterima petani belum berbeda secara signifikan. Oke, sekian pemaparan dari kelompok kita. Terima kasih atas perhatiannya. Dan mohon maaf bila ada kesalahan pengucapan maupun penulisan. Tak lupa kita juga saling mengingatkan untuk selalu jaga kesehatan dan cuci tangan pakai sabun.